Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leonie Aprianti, mahasiswa Universitas Terbuka PGSD dengan NIM 858084861 di semester 7. Di sini saya akan memberikan materi penyampaian terkait dengan video presentasi. Nah, teman-teman, apakah teman-teman pernah mengalami kesulitan saat pembelajaran atau susah ya mengalami yang mana proses belajar, jadi teman-teman agak kesulitan dalam menanggapi pembelajaran. Nah, atau merasa sulit belajar karena materi yang terlalu sulit disampaikan sehingga membuat teman-teman itu agak susah menanggapi pelajaran yang ada. Nah, pada video ini, saya akan membahas solusinya, yaitu terkait dengan asesmen adaptif. Asesmen adaptif yaitu adalah penilaian yang menyesuaikan tingkat kesulitan pertanyaan berdasarkan jawaban, yang dimana berbeda dengan tes biasa. Nah, jadi teman-teman itu biasanya semua soalnya sama, tapi asesmen adaptif akan memberikan soal yang lebih sulit jika jawabannya benar dan soal yang lebih mudah jika jawabannya salah. Tujuannya untuk apa? Kenapa seperti itu? Nah, agar kita bisa mendapatkan gambaran yang lebih akurat tentang kemampuan seseorang yang menanggapinya dengan materi pembelajaran yang disampaikan. Nah, bagaimana sih cara kerja asesmen adaptif yang berbasis sebagai AI? Nah, seperti sekarang teman-teman mungkin sudah tidak asing lagi dengan kata-kata atau bahasa AI. Nah, terkait dengan itu, di balik asesmen adaptif yaitu adalah kecerdasan buatan atau AI yang bekerja. Jadi, asesmen adaptif itu adalah AI yang membuat. Jadi dia bekerja, yang dimana AI ini menggunakan algoritma khusus yaitu untuk menganalisis jawaban dan menentukan soal-soal berikutnya. Misalnya nih, jika Anda menjawab benar, AI akan memberikan soal yang lebih menantang. Sebaliknya juga begitu, jika salah, AI akan memberikan soal yang lebih mudah. Nah, proses ini terus berulang hingga AI mendapatkan gambaran yang akurat tentang kemampuan Anda, di mana visual grafiknya menunjukkan bagaimana tingkatan kesulitan soal berubah berdasarkan jawaban. Nah, terkait dengan itu ada manfaat praktik yaitu bagi seorang pengajar, yang dimana sebagai seorang pengajar, asesmen adaptif membantu kita untuk mengetahui dengan cepat siapa peserta didik yang mengalami kesulitan dalam pembelajaran tersebut, yang dimana memberikan materi tambahan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing peserta didik. Jadi tidak semua peserta didik itu memiliki kemampuan yang sama. Tentunya mereka pasti memiliki kemampuan yang berbeda dan juga tanggapan yang berbeda dalam menanggapi pembelajaran yang kita sampaikan. Misalnya nih, kita memberikan tugas tambahan kepada siswa. Nah, siswa itu belum paham, sedangkan sudah ada tugas tambahan. Nah, atau memberikan tantangan saat kita menjelaskan di kelas. Tentunya kita memberikan pertanyaan. Saat kita menjelaskan, kita langsung sampaikan pertanyaan. Apakah siswa tersebut cepat tanggap dalam merespon dari materi pembelajaran yang disampaikan oleh guru? Tentunya untuk visual grafiknya yaitu adalah kita menggunakan perbandingan hasil belajar, yang dimana sebelum dan sesudah menggunakan asesmen adaptif. Jadi kita sebagai guru, kita harus bisa memberikan tantangan kepada diri kita sendiri terlebih dahulu, yang dimana kita mencoba perbandingan yang tadinya hasil belajar sebelum dan sesudah kita menggunakan asesmen adaptif. Kemudian manfaat praktis yaitu bagi kita seorang mahasiswa. Nah, mungkin saat ini kita berbicara tentang mahasiswa atau peserta didik ya teman-teman, yaitu sebagai peserta didik. Nah, asesmen adaptif itu sangat membantu. Yang pertama, memantau perkembangan pembelajaran. Yang kedua, mendapatkan materi yang pas dengan materi yang disampaikan. Jadi sehingga mudah dipahami, mudah untuk dicerna, sehingga anak-anak sebagai peserta didik tidak mengalami kesulitan. Kemudian merasa lebih termotivasi karena tantangan yang diberikan sesuai dengan kemampuan. Jadi ketika kita memberikan tantangan tadi, kemampuan kita sudah setara, sebanding. Jadi tidak ada kemampuan kita lebih kurang dari pada materi yang disampaikan. Nah, untuk visualnya yaitu tampilan antarmuka asesmen adaptif dari sisi mahasiswa atau peserta didik. Jadi kita saling face to face. Jadi kita belajar itu bisa dikatakan tatap muka. Jadi kita menjelaskan, kita sebagai guru kita menjelaskan kepada
peserta didik bahwasanya seperti ini materinya yang disampaikan. Nah, ini adalah cara menggunakan asesmen adaptif. Yang dimana bagaimana cara menggunakan asesmen adaptif? Nah, cukup mudah. Yang pertama, pilih platform atau aplikasi yang menggunakan atau menyediakan fitur asesmen adaptif. Yang kedua, ikuti instruksi yang diberikan. Yang ketiga, jawab pertanyaan dengan jujur dan semampunya. Kemudian, sistem akan menyesuaikan soal berdasarkan jawaban Anda. Nah, jawaban teman-teman semua nih, ini sebagai contoh ya. Yang tentunya visualnya kita bisa menggunakan gambar atau rekaman menggunakan platform asesmen adaptif. Jadi bisa kita sampaikan melalui video, melalui foto. Jadi kita bisa langsung sampaikan kepada peserta didik. Nah, teman-teman, itulah terkait daripada asesmen adaptif yang dimana kesimpulannya jadi asesmen adaptif adalah solusi cerdas untuk pembelajaran yang lebih efektif. Nah, untuk teman-teman nih, kalau ingin pembelajarannya lebih efektif, mungkin bisa menerapkan asesmen adaptif yang dimana kita bisa lebih memahami kebutuhan peserta didik. Ini terkait peserta didik ya, dan peserta didik juga bisa belajar lebih optimal. Jadi mereka tidak hanya cenderung melihat buku, melihat tulisan, melihat gambar, tapi mereka mempunyai imajinasi yang berada di kepala mereka sambil mereka membayangkan, mereka melihat, mereka membaca, mendengarkan. Nah, itu terkait dengan asesmen adaptif. Nah, teman-teman semua yang melihat video ini, terima kasih banyak sudah melihat video praktik di mana asesmen adaptif. Saya Leonie Aprianti. Teman-teman, ayo ikut saya memanfaatkan asesmen adaptif sekarang juga, dan tentunya gunakanlah platform yang mudah untuk dipahami. Saya Leonie Aprianti, izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.